warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, marilah kita semuanya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa iman Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas puasa kita di penghujung Ramadan yang insya Allah mubarak ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di dunia hatta akhirah. Dan semoga kita semuanya adalah selaku umat yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Para sahabatku semuanya, bulan Ramadan 1445 Hijriah akan segera meninggalkan kaum muslimin. Hampir 1 bulan melalui perintah saum Ramadan telah mendidik umat Islam menjadi manusia yang memiliki karakter muttaqin. Inilah tujuan luhur pelaksanaan saum Ramadan, yaitu terbentuknya kepribadian manusia muslim seutuhnya yang dilandasi dengan iman dan takwa. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saum atau puasa sebagai satu kewajiban bagi kaum mukminin yang merupakan perpaduan antara penghayatan kehidupan spiritual dan sosial yang bersifat tahunan dan mengandung makna introspeksi kemanusiaan secara menyeluruh. Melalui ibadah puasa inilah diharapkan seorang muslim mampu melakukan introspeksi, evaluasi terhadap diri masing-masing agar tetap dapat memegang teguh prinsip-prinsip dalam beragama dan senantiasa istiqomah dan mentaatinya. Selama bulan Ramadan, seluruh kaum muslimin yang beriman telah dididik sedemikian rupa untuk memegang prinsip kejujuran, tanggung jawab, serta kepekaan sosial terhadap sesama manusia muslim dan pembiasaan-pembiasaan positif lainnya, seperti sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, dan mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu dan tidak melakukan ghibah namimah serta perbuatan-perbuatan positif lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika menjelang akhir Ramadan, tentunya kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita mampu menyelesaikan ibadah ini dengan sempurna? Masihkah kebiasaan positif selama bulan Ramadan bisa dipertahankan? Akankah kita tetap istiqomah dengan semua itu? Atau sebaliknya, setelah Ramadan kita akan kembali meninggalkan masjid, meletakkan kembali Al-Quran dan tidak membacanya lagi, dan tidak mengamalkannya lagi, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Sudahkah seorang muslim memanfaatkan umur untuk kepentingan mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala?
Ataukah kita sekedar memanfaatkan umur dengan diperbudak oleh hawa nafsu kita? Jangan sampai saum yang telah dilaksanakan hanya tinggal kenangan, sebagai satu rutinitas yang tidak memiliki makna dan mampu menjadikan diri kita menjadi terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak mampu meraih hikmah dari puasa, dari saum yang kita laksanakan, kecuali lapar dan dahaga saja. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apa-apa dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Seorang muslim hendaknya mampu memanfaatkan anugerah dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya. Allah telah memberikan kita hati, mata, telinga untuk digunakan mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah sebaliknya. Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad adarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka isi neraka jahanam, kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, untuk dapat memegang teguh prinsip dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, serta mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di penghujung Ramadan yang mulia ini kita mendapatkan barokah dari apa yang kita berbuat selama bulan Ramadan. Semoga ke depan dengan akan berakhirnya Ramadan ini menjadikan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita lebih baik dan lebih sempurna lagi. Salam dari kami, perempuan bangsa Kabupaten Blora. Semoga semuanya mendapatkan hidayah, inayah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah-langkah yang kita jalankan selama ini hanya untuk mencapai ridho dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua dari perempuan bangsa Kabupaten Blora. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.